Nih, saya akan menjelaskan tentang persalinan atau partus. Adalah proses pergerakan keluar janin, plasenta, dan membran dari dalam rahim melalui jalan lahir. Proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu. Persalinan dianggap normal jika prosesnya terjadi pada usia kehamilan cukup bulan, yaitu setelah 37 minggu tanpa disertai adanya penyulit. Berdasarkan teknik, persalinan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada persalinan spontan, yang kedua ada persalinan buatan, dan yang ketiga ada persalinan anjuran. Berdasarkan umur kehamilan, persalinan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada abortus, yang kedua ada partus imaturus, yang ketiga ada partus prematurus, yang keempat ada matura tau aterem, dan yang terakhir ada partus postnatur atau serotinus. Adapun istilah-istilah dalam persalinan, yang pertama ada grapida, yaitu seorang wanita yang sedang hamil. Para adalah seorang wanita yang pernah melahirkan bayi yang dapat hidup. Primipara adalah seorang wanita yang pernah melahirkan bayi hidup untuk pertama kali. Multipara atau pluripara adalah wanita yang pernah melahirkan bayi hidup beberapa kali sampai 5 kali. Grande multipara adalah wanita yang pernah melahirkan bayi 6 kali atau lebih dengan keadaan hidup atau mati. Dan yang terakhir ada infartu, yaitu seorang wanita yang sedang dalam keadaan partus atau persalinan. Asuhan persalinan. Asuhan yang dibutuhkan ibu saat proses persalinan mencakup asuhan yang bersih dan aman selama persalinan dan setelah bayi baru lahir, serta upaya pencegahan komplikasi, terutama pendarahan pasca persalinan, hipotermi, dan asfiksia bagi bayi baru lahir. Tujuan asuhan persalinan adalah memberikan asuhan yang memadai selama persalinan dalam upaya mencapai pertolongan persalinan yang bersih dan aman dengan memperhatikan aspek sayang ibu dan sayang bayi. Adapun kebijakan pelayanan asuhan persalinan antara lain, yang pertama adalah ada semua persalinan harus dihadiri dan dipantau oleh petugas kesehatan terlatih. Yang kedua, tempat rujukan dengan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, esensial. Bahan dan perlengkapan harus tersedia bagi seluruh petugas terlatih. Rekomendasi kebijakan teknis asuhan persalinan dan kelahiran. Asuhan sayang ibu dan sayang bayi harus dimaksudkan sebagai bagian dari persalinan bersih dan aman, termasuk hadirnya keluarga atau orang-orang yang memberikan dukungan bagi ibu. Partograf harus digunakan untuk memantau persalinan dan berfungsi sebagai suatu catatan atau rekamedik untuk persalinan. Selama persalinan normal, intervensi hanya dilaksanakan jika benar-benar dibutuhkan. Manajemen aktif skala 3 harus dilakukan pada semua persalinan normal. Penolong persalinan harus tetap tinggal setidak-tidaknya 2 jam pertama setelah kelahiran atau sampai ibu sudah dalam keadaan stabil. Selama 24 jam pertama setelah persalinan, fundus harus sering diperiksa dan dimesej sampai tonus. Segera setelah bayi lahir, seluruh tubuh terutama kepala bayi harus segera diselimuti dan bayi dikeringkan serta dijaga kehangatannya untuk mencegah terjadinya hipotermi. Obat-obatan esensial, bahan dan perlengkapan harus disediakan oleh petugas dan keluarga. Adapun sebab-sebab mulainya persalinan. Teori pertama yaitu teori penurunan hormon. 1-2 mg sebelum partus mulai, terjadi penurunan kadar hormon yaitu estrogen dan progesteron. Progesteron bekerja sebagai penenang otot-otot polos rahim dan akan menyebabkan kekejangan pembuluh darah sehingga timbul his bila kadar progesteron turun. Terdapat 2 hormon yang berpengaruh pada saat persalinan. Yang pertama, hormon estrogen meningkatkan kontraksi otot rahim, memudahkan penerimaan rangsangan dari luar. Dan yang kedua, progesteron, yaitu menimbulkan relaksasi otot rahim, menyulitkan penerimaan rangsangan dari luar, menyebabkan otot rahim dan otot polos relaksasi. Yang kedua ada teori plasenta menjadi tua. Yang ketiga ada teori oksitoksin. Yang keempat ada keregangan otot-otot. Yang kelima pengaruh janin. Dan yang keenam teori prostaglandin. Di sini ada tahap persalinan. Persalinan dibagi menjadi 4 tahap. Kala 1, infartu ditandai dengan keluarnya lendir bercampur darah karena serviks mulai membuka dan mendatar. Kala 1 persalinan dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus dan pembukaan serviks hingga mencapai pembukaan lengkap 10 cm.
Persalinan kala 1 dibagi menjadi dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Pada fase laten, di mana pembukaan serviks berlangsung lambat, dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan secara bertahap sampai pembukaan 3 cm, berlangsung dalam 7-8 jam. Dan fase aktif yaitu pembukaan serviks 4-10 cm, berlangsung selama 6 jam dan dibagi dalam 3 subfase. Fase pertama yaitu periode akselerasi berlangsung selama 2 jam, pembukaan menjadi 4 cm. Periode dilatasi maksimal berlangsung selama 2 jam, pembukaan berlangsung cepat menjadi 9 cm. Periode deselerasi berlangsung lambat, dalam 2 jam pembukaan jadi 10 cm atau lengkap. Mekanisme persalinan. Mekanisme membukanya serviks berbeda antara primigrapida dan multigrapida. Pada primigrapida, ostium uteri internum akan membuka lebih dulu, sehingga serviks akan mendatar dan menipis. Kemudian ostium internum sudah sedikit terbuka. Ostium uteri internum dan externum serta penipisan dan pendataran serviks terjadi dalam waktu yang sama. Kala 2 adalah kala pengeluaran janin. Kala 2 persalinan dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap, yaitu 10 cm, dan berakhir dengan lahirnya bayi. Kala 2 pada primipara berlangsung selama 2 jam dan pada multipara berlangsung selama 1 jam. Tanda dan gejala kala 2. Yang pertama, his makin kuat dengan interval 2-3 menit. Ibu merasa ingin menekan bersamaan dengan terjadinya kontraksi. Ibu merasakan makin meningkatnya tekanan pada rektum dan atau vagina. Pulpa vagina dan sphincter anti terlihat membuka dan peningkatan pengeluaran lendir dan darah. Diagnosis skala 2 ditegakkan atas dasar pemeriksaan dalam yang menunjukkan pembukaan serviks telah lengkap dan terlihat bagian kepala bayi pada introitus vagina. Kala 3 adalah kala pengeluaran plasenta. Kala 3 persalinan dimulai setelah lahirnya bayi dan berakhir dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Seluruh proses biasanya berlangsung 5-30 menit setelah bayi lahir. Perubahan psikologis kala 3. Ibu ingin melihat, menyentuh dan memeluk bayinya, merasa gembira, lega dan bangga, memusatkan diri dan kerap bertanya apakah vagina perlu dijahit, menaruh perhatian terhadap plasenta, irinya juga merasa sangat lelah. Dan yang terakhir ada kala 4 atau kala pengawasan. Kala 4 dimulai setelah lahirnya plasenta dan berakhir 2 jam setelah proses tersebut. Observasi yang harus dilakukan pada kala 4 yaitu tingkat kesadaran, pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, dan pernapasan. Kontraksi uterus, terjadinya pendarahan. Pendarahan dianggap masih normal jika jumlahnya tidak melebihi 400-500 cc. Asuhan dan pemantauan pada kala 4. Yang pertama, lakukan rangsangan taktil seperti pemijatan pada uterus untuk merangsang uterus berkontraksi. Yang kedua, evaluasi tinggi fundus dengan meletakkan jari tangan secara melintang antara pusat dan fundus uteri. Yang ketiga, perkirakan kehilangan darah secara keseluruhan. Dan yang terakhir, periksa perineum dari darah aktif, misalnya apakah ada laserasi atau tidak. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.